Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Tuan Tanah adalah dewa. Bab 323. Qin Ming pergi dari daerah pegunungan. Adapun penangkapan geng perampok makam yang dipimpin oleh Houqi, itu urusan polisi, dan dia tidak akan terlibat. Dalam perjalanan kembali ke kota Donghai, Qin Ming dan 4 orang lainnya bergantian mengemudi, dan butuh lebih dari 10 jam untuk mencapai kota Donghai. Karena ketika mereka tiba, Houqi dan yang lainnya tidak berani mengambil jalan tol karena takut ketahuan polisi atau diperiksa, tetapi Qin Ming dan yang lainnya tidak keberatan dan mengambil jalan tol, yang sangat mempersingkat waktu yang dihabiskan di jalan. Hari sudah gelap ketika mereka kembali ke kota Donghai. Xiao Yutong tidak pulang, tetapi mengikutinya ke villa tempat tinggal Qin Ming. Aku ngantuk sekali, di mana kamar tamuku? Xiao Yutong kelelahan karena berlari bola-balik selama 2 hari 2 malam terakhir. Dia terengah-engah dan hanya ingin berbaring di tempat tidur dan tidur nyenyak. Kali ini kamu juga memasuki makam kuno dan melihat barang antik. Sudah waktunya melakukan bisnis, kan? Kata Qin Ming sambil tersenyum. Bisnis. Xiao Yutong tertegun dan bertanya, bisnis apa? Bantu aku menghargai barang antik. Barang antik apa? Cepat bawa. Jangan tunda tidur nona muda ini. Itu saja. Qin Ming masuk ke kamar tidur dan mengeluarkan cincin antik yang diberikan oleh kakek Ani. Xiao Yutong mahir dalam barang antik dan memintanya untuk menilainya untuk melihat berapa nilai cincin itu. Jari kunci pas terbuat dari emas tua, bukan batu giok atau emas, dengan pola rumit di sekujur tubuhnya, dan 2 karakter Tiongkok kuno untuk penjaga terukir di atasnya. Xiao Yutong melihatnya dengan rasa ingin tahu, tapi tidak tahu dari era mana cincin ini berasal, tapi dia malu untuk mengatakannya dengan jelas, agar tidak kehilangan muka, jadi dia berpura-pura berkata, setelah penilaian wanita ini adalah memang antik. Hanya berdasarkan pola di atasnya. Lihat, pengerjaannya sangat indah, ini adalah harta karun langka dan bernilai banyak uang. Namun, ada yang aneh dengan cincin ini. Bahannya bukan perunggu atau porselen, dan tidak seperti batu giok tidak mungkin untuk menentukan bahan spesifik pembuatannya dengan mata telanjang. Anda harus menggunakan peralatan khusus. Saya pikir Anda begitu kuat sehingga satu pemicu akan membuat Anda bingung. Jangan berpura-pura mengerti. Qin Ming mengerutkan bibirnya dan berkata. Alasan utamanya adalah saya terlalu mengantuk hari ini, pusing dan tidak ada niat untuk menonton. Saya akan membantu Anda mengidentifikasinya dengan cermat besok. Dan mengambil beberapa foto dengan ponselnya. Kemudian dia menguap dan pergi ke kamar tamu untuk beristirahat. Meskipun fisik Qin Ming lebih kuat dari orang biasa, dia hampir tidak tidur selama 2 hari 2 malam. Dia juga sedikit lelah dan jatuh ke tempat tidur setelah mandi. Setelah Situ Honglian kembali, Qin Ming sudah tertidur. Dia tidak tahu bahwa Qin Ming diculik untuk merampok makam, dan dia tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, wajar jika Qin Ming berada jauh dari rumah selama 3 hari. Suara marah Xiao Yutong datang dari luar pintu, saudara Qin, cepat buka pintunya. Ada urusan penting denganmu. Pintunya tidak terkunci. Qin Ming membuka matanya dengan mengantuk dan mengeluh, ada apa? Kamu tidak akan membiarkan aku tidur nyenyak pagi-pagi sekali. Itu cincin yang kamu tunjukkan padaku tadi malam. Aku menemukan seorang master untuk membantumu mengidentifikasinya. Aku akan membawanya saat aku pulang nanti. Aku akan mengirimkannya kembali kepadamu setelah identifikasi selesai. Mendorong pintu hingga terbuka dan berkata dengan penuh semangat. Kalau begitu, ambillah sendiri dan jangan sampai hilang padaku, kalau tidak kamu akan dijual sebagai budak. Qin Ming menunjuk ke meja dan dengan sengaja mengancam. Apa, dia tidak terlalu menghargainya. Jangan khawatir, aku berjanji kamu tidak akan kehilangannya. Xiao Yutong mengambil kotak berisi kunci pas kuno dan berkata sambil tersenyum, kamu terus tidur. Aku pulang dulu. Kalau aku punya kabar. Yang disebut ahli dalam penilaian harta karun yang dikatakan Xiao Yutong tidak lain adalah kakeknya, Tuan Xiao. Tadi malam, dia mengirimi kakeknya foto cincin jari kuno yang diambilnya, berharap kakeknya dapat membantunya mengidentifikasinya. Tanpa diduga, Tuan Xiao sangat tertarik dan mendesak Xiao Yutong untuk mengambil kembali benda fisik itu sesegera mungkin dan membiarkan dia mengautentikasinya dengan matanya sendiri, jadi Xiao Yutong mengetuk pintu Qin Ming pagi-pagi sekali. Setelah sarapan, Qin Ming pergi menjemput Gu Qingyi seperti biasa. Faktanya, sejak kematian Bu Keijun yang tidak disengaja, di Paris, kehidupan Gu Qingyi telah kembali damai. Namun, jika Qin Ming punya waktu, dia akan tetap mengantar Gu Qingyi pulang pergi kerja. Bagaimanapun, alasan terbesar mengapa dia memilih untuk tinggal di kota Donghai adalah untuk melindungi Gu Qingyi dari bahaya. Ketika Qin Mingxian datang ke perusahaan untuk bekerja, dia bosan dan menelepon Yang Ningxuan. Departemen Keamanan tidak sibuk pada waktu-waktu biasa. Qin Ming, sebagai manajer umum Departemen Keamanan, bahkan lebih santai. Semua hal yang berantakan ditangani oleh karyawan di bawah. Dan hal-hal besar jarang terjadi di Departemen Keamanan. Itu hanya pekerjaan sehari-hari. Panggilan telepon berlangsung selama setengah jam. Qin Ming secara kasar menggambarkan pengalamannya dari berpartisipasi dalam lelang pasar gelap bawah tanah hingga dipaksa merampok sebuah makam.
Dia juga mengetahui dari Yang Ningxuan bahwa polisi menangkap lebih dari selusin orang, tetapi Hou Qin namun, beberapa karakter utama berhasil lolos dan masih diburu. Begitu Qin Minggang menutup telepon Yang Ningxuan, Xiao Yutong menelepon. Saudara Qin, saya telah meminta seseorang untuk menilai cincin Anda itu. Konon cincin itu memiliki sejarah yang panjang. Seharusnya itu merupakan barang antik dari zaman pra-Qin, dan nilainya tidak dapat diukur. Saya telah menemukan seorang ahli penilai harta karun yang ingin bertemu denganmu. Aku akan mentraktirmu makan malam di siang hari dan mengatur agar kamu bertemu. Mendengar hal tersebut, Qin Ming sedikit terkejut. Ia tidak menyangka bahwa cincin ibu jari tersebut merupakan peninggalan kuno sebelum dinasti Qin. Dari segi nilainya, sebanding dengan perunggu dinasti Qin. Kakek En juga seharusnya mengetahui nilai dari cincin ini. Ini adalah harta yang langka, jadi dia benar-benar memberikannya kepadanya. Jika Qin Ming mengetahui nilai cincin jari kuno pada saat itu, dia pasti tidak akan menerimanya, tetapi karena dia sudah menerimanya, tidak ada alasan untuk mengembalikannya. Seperti kata pepatah, seorang kanibal memiliki lidah yang pendek dan tangan yang lembut ketika mengambil orang lain. Tidak masuk akal jika Qin Ming menerima hadiah yang begitu berharga dan tidak membantu keluarga Melan Ruiani menangani beberapa masalah di masa depan, seperti memulihkan keluarga. Pusaka keluarga Melan Rui. Pada siang hari, Qin Ming bertemu dengan penilai harta karun yang disebutkan Xiao Yutong, Xiao Dingguo, kakek Xiao Yutong, di sebuah restoran elegan dekat perusahaan. Xiao Dingguo tampak berusia 70-an, dengan rambut abu-abu dan janggut, tetapi wajahnya kemerahan dan energi, dan matanya cerah dan berkilau dengan kebijaksanaan yang telah mengalami banyak perubahan dalam hidup. Tuan Qin, maafkan saya karena menyela orang tua itu. Xiao Dingguo berkata dengan sangat sopan, tanpa pretensi apapun dari seorang tetua atau kepala keluarga Xiao. Tuan Xiao, Anda terlalu sopan. Jika bukan karena waktu, saya seharusnya mengunjungi Anda, kata Qin Ming dengan hormat. Setelah berbasa-basi, mereka bertiga duduk. Xiao Yutong mengeluarkan kotak indah berisi jari manis kuno, menyerahkannya kepada Qin Ming, dan berkata sambil tersenyum, Saudara Qin, barang-barangmu harus dikembalikan ke pemilik aslinya. Jika mereka hilang lagi, maka Anda tidak bisa menyalahkan saya. Saya tidak pernah kehilangan apapun di tangan saya, jadi jangan khawatir. Qin Ming mengambil kotak itu dan berkata sambil tersenyum. Tuan Qin, jangan terburu-buru menyimpannya. Masih ada yang ingin saya katakan tentang cincin pelindung ini, kata Xiao Dingguo sambil tersenyum. Tuan Xiao, Anda adalah seorang penatua. Anda bisa memanggil saya Xiao Qin atau Xiao Ming. Canggung memanggil saya Tuan Qin. Jika ada yang ingin Anda katakan, tidak apa-apa untuk mengatakannya saja. Baiklah, kalau begitu izinkan aku, orang tua itu, memberitahumu apa yang harus kukatakan. Xiao Dingguo berkata dengan riang, Xiao Qin, aku ingin tahu bagaimana kamu mendapatkan cincin pelindung ini. Jujur saja, itu adalah hadiah dari seorang teman di luar negeri. Saat itu, dia memberitahu saya bahwa pemicu ini berasal dari China, dan asal-usulnya tidak dapat diverifikasi. Karena Anda tidak tahu asal-muasal cincin pelindung ini, izinkan saya memberitahu Anda pendapat saya. Setelah saya melihat cincin pelindung ini, saya menyimpulkan bahwa itu adalah zaman pra-Qin. Untuk mengkonfirmasi penilaian saya menemukan seseorang untuk melakukan deteksi dan identifikasi karbon 14 hasilnya menarik. Ia memiliki sejarah setidaknya 5.000 tahun yang lalu, dan dinasti Qin hanya lebih dari 2.000 tahun yang lalu. Pada titik ini, Xiao Dingguo mengelus janggutnya, terlihat sedikit lebih bersemangat, dan mengambil seteguk teh. Dia menyesap dan menekan kegembiraan batinnya. Kunci pas ini seharusnya muncul pada zaman perunggu. Sungguh luar biasa bahwa kunci pas dengan pola yang begitu rumit dapat dicetak dengan menggunakan teknik pada masa itu. Dan bahan dari kunci pas tersebut bukanlah perunggu. Saya menyimpulkan bahwa itu adalah logam, tetapi jenis logam apa itu? Saya tidak dapat membedakannya karena penglihatan saya yang buruk. Kombinasi usia, pola, dan bahan khusus sudah cukup untuk membuat cincin ini menjadi harta langka dan sangat berharga. Meskipun Qin Ming sudah tahu bahwa cincin jari kuno itu berharga dan siap secara mental, dia tetap merasa sedikit terkejut setelah mendengarkan cerita Tuan Xiao. Karena masuk akal bahwa orang-orang di zaman perunggu masih dalam zaman barbar dan bahkan belum menemukan alat-alat besi. Mereka tidak dapat melemparkan jari kunci pas ini dengan bahan khusus dan pola yang rumit dikatakan sebagai sebuah keajaiban. Menunggu Qin Ming selesai mencerna apa yang dia katakan, Xiao Dingguo tersenyum. Xiao Qin, kamu harus tahu bahwa keluarga Xiao kami dimulai dengan barang antik. Saya telah berurusan dengan barang antik sepanjang hidup saya. Saya telah melihat banyak barang antik berharga, yang juga membuat saya mengembangkan hobi fanatik untuk beberapa barang antik khusus. Pra-Qin ini sepotong adalah sesuatu yang menyentuh saya. Saya sangat menyukainya dan bersedia membayar mahal untuk itu, tetapi saya tidak tahu apakah Anda bersedia berpisah dengannya. Saudara Qin, kamu tidak mengoleksi barang antik. Cincin-cincin ini benar-benar sia-sia di tanganmu. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya ada sedikit barang antik berharga yang dapat menarik perhatian kakekku. Demi kesukaan orang tuanya sangat banyak, kamu jual saja padanya, dan harganya akan memuaskanmu. Xiao Yutong menasihati. Ini. Qin Mingwei berkata, saya telah mengatakan sebelumnya bahwa cincin ini diberikan oleh seorang teman.
Jika saya menjualnya, saya akan sangat kasihan pada teman saya. Xiao Qin, jangan terburu-buru menolak, dengarkan harga yang kuberikan. Setelah berbicara, Xiao Dingguo mengulurkan dua jari dan berkata dengan percaya diri, 200 juta, jika kamu merasa tidak puas, aku bisa menambahkan lebih banyak. 200 juta adalah jumlah uang yang sangat besar bagi orang biasa, bahkan bagi multi-jutawan. Sulit bagi siapapun untuk tidak tergoda. Terlebih lagi, ini bukanlah harga akhir dari Tuan Xiao. Dia bisa meminta puluhan juta lebih. Tuan Xiao dengan senang hati membayarnya. Tuan Xiao, saya benar-benar minta maaf, saya benar-benar tidak bisa menjual cincin ini. Qin Ming meminta maaf, sama sekali tidak tergerak oleh sejumlah besar uang. Bab 224. 300 juta, ini adalah harga tertinggi yang bisa saya berikan. Xiao Dingguo tidak yakin Qin Ming benar-benar tidak ingin menjualnya, jadi dia menemukan alasan untuk menaikkan harga dan menambahkan 100 juta lagi sekaligus pendapatnya, bahkan jika Qin Ming tidak melakukannya. Bahkan jika Anda berencana untuk menjual, Anda akan tergoda dengan harga setinggi 300 juta dan berubah pikiran. Tuan Xiao, ini bukan tentang uang. Ini menyangkut prinsip saya sebagai manusia. Saya benar-benar tidak bisa menjual barang yang diberikan teman saya. Mohon maafkan saya. Xiao Dingguo tidak menyangka bahwa dia akan mengambil inisiatif untuk menaikkan harga menjadi 300 juta, tetapi Qin Ming tetap tidak mau menjualnya, yang menunjukkan bahwa Qin Ming benar-benar orang yang sangat berprinsip dan akan berpegang teguh pada prinsipnya bahkan di masa depan. Menghadapi uang. Karakter seperti ini membuat Tuan Xiao terkesan. Yah, karena kamu benar-benar tidak berencana untuk membelinya, aku tidak akan memaksamu melakukan apapun. Xiao Dingguo menghela nafas pelan, merasa kecewa karena dia tidak bisa membeli cincin kuno ini. Saudara Qin, jangan keras kepala. Kamu dapat menukar 300 juta dengan satu jari. Kamu tidak menyukai barang bagus seperti ini. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Yutong mengerutkan bibirnya karena tidak puas. Dia sangat mengenal kakeknya. Marah, jika kamu tidak mendapatkan cincin ini, kamu pasti akan merasa khawatir. Qin Ming tersenyum serak dan berkata, kamu masih muda, kamu tidak mengerti. Karena dia tidak bisa membeli cincin jari kuno, Xiao Dingguo memakan makanan ini tanpa rasa apapun. Dia masih memiliki beberapa ilusi di hatinya dan memberitahu Qin Ming bahwa jika dia ingin menjualnya suatu hari nanti, dia dapat menghubunginya kapan saja. Setelah makan, Qin Ming kembali ke perusahaan. Sudah hampir waktunya untuk mulai bekerja di sore hari. Saudara Qin, seorang tamu datang mengunjungi Anda. Dia telah menunggu di ruang tamu selama setengah jam, kata Liu Wenjing buru-buru ketika Qin Ming masuk ke kantor. Siapa yang datang mengunjungiku? Tanya Qin Ming. Mereka adalah dua tuan muda dari keluarga Chen. Yang satu menyebut dirinya Chen Mingxuan dan yang lainnya menyebut dirinya Chen Tianyu, jawab Liu Wenjing. Mengapa mereka mencariku? Qin Ming sangat bingung. Meskipun dia mengenal Chen Tianyu, dia tidak memiliki persahabatan yang mendalam. Pemuda kaya ini pasti tidak akan datang untuk bermain dengannya ketika dia punya waktu luang. Qin Ming berbalik dan datang ke ruang tamu, membuka pintu, dan melihat Chen Tianyu dan seorang pria tampan berjas putih duduk di sofa sambil minum teh dan mengobrol. Qin Ming, apa yang kamu lakukan? Kamu membuat kami menunggu. Tianyu, jangan kasar. Pria berjas putih itu berdiri, mengulurkan tangannya dengan sopan dan berkata, saya Chen Mingxuan, saudara laki-laki Tianyu. Ini pertama kalinya saya bertemu dengan Anda. Saya senang bertemu dengan Anda, Tuan Qin. Qin Ming, kami sudah berteman baik, kan? Kami datang kepadamu hari ini karena kami memiliki hal baik yang akan membuatmu kaya. Chen Tianyu bergegas mendekatinya dan berkata, kudengar kamu memiliki jari antik cincin. Kami akan jika Anda membelinya, demi menjadi teman, saya tidak akan pernah memperlakukan Anda dengan buruk. Beri saya harga berapapun yang Anda inginkan. Bagaimana kamu tahu kalau aku punya cincin kuno? Qin Ming menyipitkan matanya. Tanpa diduga, dua bersaudara dari keluarga Chen juga datang untuk melindungi cincin itu. Sejujurnya, kakek saya dan Tuan Xiao adalah teman dekat. Saat kakek saya pergi mengunjungi Tuan Xiao pagi ini, dia kebetulan melihat cincin di rumah Tuan Xiao. Kakek saya sangat menyukainya. Belakangan saya menemukannya mengetahui bahwa cincin itu milik Tuan Xiao. Milikmu, kakekku sudah tua dan kesulitan bergerak, jadi dia mengirimku dan Tianyu menemuimu untuk mendiskusikan pembelian cincin itu. Untuk menghilangkan keraguan Qin Ming, Chen Mingxuan menceritakan kisah masalah tersebut, dan kemudian melanjutkan, Tianyu juga baru saja mengatakan bahwa Anda menawarkan harga, selama tidak terlalu keterlaluan, kami dapat menerimanya. Sebenarnya Tuan Xiao juga datang menemui saya saat makan siang. Dia menawarkan harga 300 juta, tapi saya tidak menjualnya. Mendengar hal tersebut, Chen Mingxuan buru-buru berkata, kami bersedia membayar 350 juta. Jika kami mendapatkan sesuatu yang lain, kami pasti tidak akan membayar harga setinggi itu, tetapi kakek saya menyukainya. Untuk memuaskan keinginan orang tuanya, uang tidak masalah. Alasan mengapa saya tidak menjualnya kepada Tuan Xiao bukanlah masalah uang, tetapi kunci pas itu diberikan kepada saya oleh seorang teman. Saya benar-benar tidak bisa menjualnya. Bahkan jika Anda menggandakan harga saya tidak akan menjualnya dengan harga berapapun. Qin Ming berkata dengan tegas, tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Qin Ming,
Apakah kamu tidak demam? Peluang menjadi miliarder ada di hadapanmu, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Kamu tidak bisa makan atau minum hanya dengan satu jari, senang sekali menukarnya dengan uang. Chen Tianyu berkata dengan bingung, menatap Qin Ming. Matanya tampak seperti melihat orang idiot. Chen Mingxuan tidak mau menyerah dan mencoba yang terbaik untuk berdebat, Tuan Qin, jangan memikirkannya lagi. 350 juta adalah harga yang sangat mahal. Apakah Anda menyerah begitu saja? Qin Ming menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, jangan pikirkan itu, saya benar-benar tidak ingin menjual jari itu. Melihat Qin Ming menolak menyerah, Chen Mingxuan seperti bola karet kempes, bersandar di sofa dengan ekspresi sedih di wajahnya. Alasan mengapa dia ingin membeli cincin itu dengan segala cara bukan karena berbakti, tetapi untuk menyenangkan lelaki tua itu dan meningkatkan peluangnya menjadi pewaris kepala keluarga Chen. Orang tua itu semakin tua dan kesehatannya semakin buruk dari hari ke hari. Sudah lama sekali dia harus mengurus hari tuanya, dan dia telah mengumumkan bahwa dia akan mengundurkan diri sebagai kepala keluarga Chen di rumah. Akhir tahun ini, dan calon kepala keluarga Chen yang baru akan diumumkan pada saat itu juga. Sebagai tuan muda kedua dari keluarga Chen, Chen Mingxuan bersaing dengan sepupunya untuk menjadi pewaris kepala keluarga, baik secara sembunyi-sembunyi maupun sembunyi-sembunyi. Sebelum kembali, lelaki tua itu secara khusus mengatakan kepadanya bahwa berapapun harganya, dia harus membeli cincin di tangan Qin Ming. Jika hal ini gagal, Chen Mingxuan merasa kakeknya akan mengira dirinya telah melakukan sesuatu yang buruk, yang akan berdampak pada perebutan pewaris kepala keluarga. Setelah dipikir-pikir lagi, Chen Mingxuan berpikir bahwa karena Qin Ming tidak menjualnya, tidak perlu menempelkan wajahnya yang panas ke pantatnya yang dingin. Tuan Qin bertekad untuk tidak menjualnya, jadi lupakan saja. Ada hal lain yang harus kita lakukan. Mari kita ucapkan selamat tinggal. Setelah mengusir kedua saudara Chen, Qin Ming menerima telepon dari Situ Honglian. Saudara Qin, saya baru saja menerima undangan dari Geng Elang Langit, mengundang saya untuk menghadiri konferensi Geng Distrik Nancheng yang diadakan oleh Geng Elang Langit di malam hari. Saya khawatir pergi sendirian, jadi mengapa Anda tidak ikut saja? Aku malam ini, kata Situ Honglian genit. Jalan. Mengapa Geng Elang Langit tiba-tiba berpikir untuk mengadakan pertemuan geng? Sepertinya aku tidak punya ide bagus. Aku pasti akan pergi bersamamu. Niat Geng Elang Langit diketahui semua orang di jalan. Beberapa waktu lalu, terjadi perkelahian saat Geng Elang Langit mencaplok Geng Bliss. Geng Elang Langit tidak hanya kehilangan banyak orang baik, tapi juga menarik perhatian polisi. Sekarang Geng Elang Langit strategi membantu menyatukan distrik Nancheng telah berubah, dan mereka ingin menggunakan aliansi untuk merekrut beberapa geng yang belum menyerah kepada bawahannya dan mencaplok mereka tanpa pertumpahan darah. Impian sangat bagus. Qin Ming mencibir. Dia tidak menyebutkan keluhan antara Geng Elang Langit dan masyarakat Teratai Merah. Dia hanya mengandalkan fakta bahwa Geng Elang Langit dan Geng Xinglong bekerja sama untuk seorang gadis beberapa hari yang lalu dan ingin mendapat untung. Bunuh dia dengan bom waktu dan dia tidak akan membiarkan rencana Geng Skyhawk untuk membentuk aliansi berhasil. Setelah pulang kerja, Qin Ming pergi ke klub Honglian. Setelah makan bersama Situ Honglian, dia beristirahat selama 1 jam sebelum membawa Zhou Ziyi ke klub Tiandu, tempat konferensi geng distrik Nancheng diadakan. Tiandu Club merupakan klub yang kurang terkenal milik Sky Eagle Gang. Letaknya di daerah yang relatif terpencil, dekat dengan pinggiran kota. Ketika Qin Ming dan dua lainnya tiba di klub Tiandu, waktu sudah menunjukkan pukul 20.40, dan hanya tersisa 20 menit sebelum pertemuan geng resmi dimulai pada pukul 9. Untuk menyambut konferensi geng, Balai Kota Tiandu menutup bisnisnya dari dunia luar. Gerbangnya dijaga oleh personel khusus. Tidak ada yang diizinkan masuk tanpa undangan. Mereka hanya diperbolehkan masuk ke dalam kompleks setelah memeriksa undangan Situ Honglian. Setelah memarkir mobil, Qin Ming dan yang lainnya berjalan menuju pintu gedung klub, tetapi seseorang menghentikan mereka ketika mereka masuk. Ada 2 pria dan 2 wanita berdiri di depan pintu, keduanya mengenakan jas hitam dan headphone, tampak serius. Maaf, mohon terima pemeriksaannya. Jika Anda membawa senjata, pisau dan senjata lainnya, mohon serahkan kepada kami untuk diamankan. Baik Qin Ming maupun Situ Honglian tidak membawa senjata, karena meditasi Qin tidak memerlukan senjata sama sekali untuk membunuh orang, dan Situ Honglian merasa selama Qin Ming ada, tidak perlu khawatir meskipun itu adalah kolam naga atau sarang harimau. Didi, Didi. Seorang wanita segera membunyikan alarm ketika dia menyapukan alat keamanan genggam ke tubuh Zhou Ziyi. Nona, tolong serahkan senjata yang Anda bawa dan serahkan kepada kami untuk diamankan. Kami akan mengembalikannya dalam keadaan utuh setelahnya. Terima kasih atas kerja sama Anda. Zhou Ziyi mengerutkan kening dan berkata dengan marah, senjata tersembunyi saya tidak pernah hilang. Jika Anda ingin saya menyerahkannya, itu tergantung apakah Anda memiliki kemampuan. Nona, harap tenang. Ini adalah aturan pertemuan geng. Tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar dengan senjata. Ini tidak merugikan Anda sendiri. Bagaimana jika aku tidak ingin berteman denganmu? Zhou Ziyi berkata dengan dingin dengan 2 sinar cahaya dingin di matanya yang indah. Jika tidak membayar, maaf, Anda tidak bisa masuk ke venue dan hanya bisa menunggu di luar. Ziyi, menurutku kamu tidak boleh masuk. Qin Ming menepuk bahu Zhou Ziyi, menunjukkan bahwa dia tidak perlu berdebat dengan penjaga gerbang.
Zhou Ziyi dihentikan. Qin Ming dan Situ Honglian dipimpin oleh seorang wanita etiket ramping ke lantai 2 dan memasuki sebuah kotak. Ruang pribadi ini luasnya besar dan untuk sementara diubah menjadi ruang konferensi. Terdapat meja konferensi berbentuk oval di tengah dan kursi kulit di lingkaran. Saat ini, ada 4 orang yang duduk di dalam kotak, ada yang tua dan ada yang muda. Keempat orang tersebut adalah pemimpin berbagai geng di distrik Nancheng yang belum menyerah kepada geng Elang Langit, dan orang-orang dari geng Elang Langit. Belum tiba. Ada 2 pengawal yang berdiri di belakang mereka masing-masing, karena pertemuan geng ini menetapkan bahwa pemimpin masing-masing geng boleh membawa maksimal 2 pengawal ke tempat tersebut, dan semua orang akan ditolak. Presiden Honglian, Anda di sini. Melihat Situ Honglian yang mengenakan gaun merah panjang memasuki ruangan, beberapa orang yang hadir menyambutnya. Pemimpin geng Zhao, pemimpin geng Jin, pemimpin geng Qian, pemimpin geng Chao, gadis kecil ini sangat sopan. Situ Honglian tersenyum cerah dan menjawab dengan anggun. Pada saat yang sama, 4 pemimpin geng yang hadir juga melihat ke arah Qin Ming di sebelah Situ Honglian. Mereka telah mendengar nama Qin Ming, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat Qin Ming secara langsung. Setelah menyapa, Situ Honglian menarik kursi, tetapi dia tidak duduk. Sebaliknya, dia berkata dengan marah kepada Qin Ming, sayangku, kursi ini milikmu untuk diduduki. Semua orang akan mendengarkanmu malam ini. Bersambung.